teman-teman semua, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Efrina Ferdianti. Nah, di sini kita akan di podcast Zona Dialog. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kakak narasumber kita yang cantik sekali. Boleh kakak diperkenalkan dirinya? Oke, halo Sobat Dialog. Halo Sobat Zona Dialog, perkenalkan nama saya Resti, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik kakak, terima kasih ya kakak sudah sempat hadir menyempatkan waktu untuk ke podcast Zona Dialog ini. Nah, tadi kan kita sudah perkenalan nih. Iya. Nah, boleh dong saya tanya sedikit mengenai guru. Nah, guru ini kan biasanya yang orang-orang ketahui ini kan guru itu mengajar ya kan kak. Nah, Iya. kalau menurut Kak Resti sendiri, guru itu apa sih? Nah, guru itu adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa atau orang lain juga. Nah, dalam lingkungan pendidikan formal, biasanya sekolah, mereka ini membantu anak untuk mengembangkan potensi atau keterampilan mereka. Apalagi di sekolah sekarang sudah banyak sekali ekstrakurikuler ya. Iya, benar banget kak. Apalagi di PAUD sekarang sudah ada ekstrakurikuler namanya seni tari dan drama ya. Iya. Bukan hanya sekedar di SD, SMP, dan SMA ya Iya. kak. Sekarang di PAUD mungkin sudah ada. Sudah ada sekarang. Sekarang mereka sudah bisa menari, sudah bisa membuat drama. Bener Iya. banget. Kalau di zaman saya dulu masih SD kak, itu pun pramuka. Iya, cuman ada pramuka ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah canggih ya kak ya, udah mewadai ya kan. Iya. Nah tadi kan saya tanya-tanya mengenai guru kan. Iya. Saya juga agak sedikit bingung nih mengenai apa sih peran guru menurut kakak? Nah, peran guru tuh? peran guru untuk anak usia dini itu sebagai orang tua kedua. Nah, juga guru PAUD ini membimbing, merawat, serta merangkul semua anak yang ada di kelas. Iya. Tanpa harus Membeda-beda. dibeda-bedakan. Nah, guru PAUD juga membantu hal-hal anak-anak itu menemukan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Bener banget. Iya. Nah, hal-hal positifnya ini seperti apa ya kak ya? Kita bisa mengajak anak ini terjun langsung ke lapangan. Contohnya mengajak anak ini untuk ke kebun binatang. Iya, bener banget. Kita bisa mengenalkan hewan dan wujud dari hewan tersebut. Karena biasanya anak-anak itu lihatnya dari gambar ya Mbak ya. Animasi ya kak? Iya. Nah, dan juga sekalian untuk suaranya. Iya. Langsung ya kan kak? Iya, langsung. Anak-anak itu seneng dibawa. Jangankan anak-anak kak. Ya, kita juga senang ya. Kalau kita jalan-jalan aja senang, apalagi anak-anak. Ini bisa belajar sekaligus ini ya kak, mengenal hewan-hewan sekaligus belajar ya kan kak. Bukan hanya di tempat wisata kebun binatang saja ya kan kak. Di mana? Di museum juga Di bisa. museum juga, Ya, mengenalkan hal-hal sejarah atau hewan-hewan yang sudah punah. Bener banget. Nah, kalau tadi kan kita bahas mengenai makna peran guru kan kak. Iya. Nah, kalau saya ingin menanya lagi, menurut kakak, bagaimana sih peran guru dalam membentuk karakter anak sejak usia dini? Nah, peran guru untuk membangun karakter anak itu dengan cara guru ini menanamkan nilai-nilai positif, memberikan contoh perilaku yang baik, serta membimbing anak ini untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena anak ini dia ini bersifat meniru. Iya, bener banget. Tapi masih meniru, kecil ya kak. Iya, meniru apa yang dia lihat dan apa yang mereka dengar. Jadi kalau mereka melihat apa yang hal-hal yang tidak baik atau mendengar hal-hal yang tidak baik, mereka akan meniru dan itu akan membentuk karakter mereka hingga mereka dewasa. Jadi itulah pentingnya perkembangan dari anak usia dini ya kak. Penting banget itu. Ya, kita harus mengembangkannya sejak dini ya kan kak, supaya agar dia besar nanti menuju ke hal-hal yang ke positif. Ya, benar banget. Nah, sebenarnya gini kak, aku pengen tahu lagi, mengapa peran guru sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak? Nah, ini yang dibingungkan ya. Kebanyakan kan orang kadang bingung juga nih ya kan kak.
Proses tumbuh kembang. Iya, proses tumbuh kembangnya nih. Itu karena guru ini mereka ini menjadi pembimbing, teladan dan sumber pengetahuan untuk anak-anak. Nah, itu bisa membentuk karakter, kognitif, emosional dan sosial anak. 6 aspek ya, Kak. Iya. Nah, 6 aspek itu tuh berarti penting juga ya, Kak, Penting. dikembangkan. Kalau tertinggal itu Hambar. kayak masak sayur tanpa garam. Iya, benar seperti banget. itu ya, Kak. Jadi lapar ya. Iya, Kak, ngomongin soal makanan siang-siang gini kan? Iya. Oke, Kak, kita bahas materi selanjutnya ya kan, Kak. Nah, saya ingin bertanya lagi mengenai kalau dari Kak Resti sendiri, gimana sih caranya untuk menjadi guru yang teladan yang baik bagi anak? Guru yang teladan. Guru yang teladan itu kita ini harus menghargai mereka. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, serta kita ini harus merangkul semuanya. Semuanya itu sama ya, Iya. Kak. Tidak boleh dibeda-bedakan. Mau yang kaya, yang miskin, pokoknya semuanya tuh sama di mata guru Iya, ya. sama. Mau kalangan atas, mau kalangan bawah, itu sama, harus dirangkul. Betul. Itu adalah guru yang baik. Lah, Guru bener yang banget. baik. Pokoknya siapapun itu, pokoknya kita harus sama, adil ya, Kak Iya, ya. adil. Nah, kalau kata Kak Resti nih, apa makna perhatian dan kasih sayang bagi anak? Nah, makna perhatian dan kasih sayang bagi anak ini seperti apa sih kalau menurut Kak Resti? Makna perhatian. Perhatian ini seperti kita ini memberikan hal-hal kecil atau apresiasi. Ya. Misalnya nih ya, anak-anak ini dia menunjukkan lukisan kepada kita. Mungkin mereka kayak berkata, Ibu guru, lihat lukisan aku. Nah, kita memberikan apresiasi dan perhatian kecil. Nah, anak-anak akan senang, dia akan mencoba terus-menerus, dia akan senang dengan kita, seperti itu. Nah, pokoknya hal sekecil apapun itu kita patut apresiasi, ya Iya. kan, Kak? Mau yang halnya kayak kita sudah bisa membuat gambar, apresiasi supaya anak tuh makin semangat, Iya, ya, Kak? Benar. Ya kan? Iya. Nah, kalau menurut Kak Resti sendiri, bagaimana guru membantu anak mengembangkan sosial emosional bagi anak? Sosial emosional itu melalui permainan interaktif, dari diskusi kelompok atau melatih empati. Nah, contoh dari diskusi kelompok itu bisa dari permainan, salah satunya yaitu meronce. Nah, Iya, dari meronce. meronce itu mereka ini bisa berdiskusi dan sekaligus memecahkan masalah. Jadi Plusnya mereka, ya, Kak? iya, jadi mereka ini memikirkan bagaimana permainan mereka ini selesai dengan bagus dan rapi. Iya. Nah, jadi itulah tadi ya, Kak, cara mengembangkan sosial emosional ya kan, Kak? Iya. Nah, kalau yang terakhir nih, menurut Kakak apa sih peran guru untuk membantu anak mengembangkan kepercayaan dirinya? Itu Anak kan kadang sulit tuh kan, Kak. Iya. Ada yang insecure, kadang Iya. kan bukan hanya sekedar anak-anak saja mungkin ya, Kak. Orang dewasa. Nah, menurut Iya. Kakak nih seperti apa? Nah, itu guru bisa memberikan dukungan atau sedikit pujian untuk mereka dan memberikan kesempatan untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka. Salah satu contoh untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka itu yaitu dengan cara mereka bernyanyi sendiri di depan kelas atau menulis huruf atau abjad di papan tulis saat jam pelajaran berlangsung. Berlangsung, iya. Mungkin itu salah satunya ya, Kak. Iya. Ya. Nah, tadi kan soal biar anak percaya diri tuh kan, Kak. Nah, gimana, Kak, kalau ada anak yang tidak percaya diri, kurang gitu, Kak? Nah, itu kita harus mendekatkan diri kepada mereka. Kita tanya, kita ajak berdiskusi dan pelan-pelan kita tarik untuk mereka bersosialisasi kepada teman-temannya. Intinya tuh kita ajak pelan-pelan, Iya, kita tanya baik-baik. Iya, jangan terlalu dipaksa karena anak-anak ini dia mempunyai perasaan yang sensitif. Bener banget, Kak. Kan Iya. bukan sekedar anak-anak saja ya, Iya. Kak. Kadang orang dewasa nih juga. Iya, benar. Apalagi
anak-anak ini dia tidak bisa berbohong. Bener banget Kalau tuh, Kak. mereka suka atau tidak suka, mereka Langsung akan ya? langsung ngomong atau mereka nangis, bahkan bisa jadi tantrum. Itu tantrum yang sering sekali terjadi Iya. pada anak-anak ya kan, Kak. Nah, begitulah tadi penjelasan dari Kak Resti. Semoga apa yang disampaikan bagi Kak Resti bermanfaat. Terima kasih kepada Kak Resti sudah sharing-sharing tentang ilmunya. Nah, mana lagi? Baiklah, kami pamit undur diri. See you, bye-bye. Bye-bye.